Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat entrepreneur, welcome to my channel Hasim Jurnal dan Inspirasi Kehidupannya. Baru-baru kemarin saya mendapatkan closing yang luar biasa dari orang yang belum saya kenal. Dan itu merupakan sesuatu yang wow bagi saya. Saya bisa menjual ke orang yang tidak dikenal dengan kapasitas yang tinggi, dengan sekali penjualan dengan cash yang banyak gitu. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Nah, itu intinya yaitu kita harus bisa menggunakan cara PDKT. Itu bahasa gaulnya. Atau jika kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, bisa kita menggunakan kata pendekatan. Oke, kita analogikan seperti ini. Ketika kita selling tanpa sharing, apa yang terjadi? Tidak akan berujung closing. Kita misalkan ketika kalian adalah seorang pembeli dan tiba-tiba datang orang ke kalian dan dia tiba-tiba bilang, Mas, ini saya punya produknya ini, beli dong. Kira-kira kalian sebagai orang yang biasa yang nggak tahu apa-apa dan tiba-tiba disuruh beli, apa respon kalian? Mungkin kalian bisa aja usir dia, atau kalian bisa aja, emang apa untungnya buat gue? Dan itu semua merupakan dampak dari tidak adanya kedekatan. Begitupun juga ketika kita di restoran, di kafe, kita lihat cewek cantik. Ini buat yang anak-anak muda ya. Lalu dalam hati kita, wih, itu calon istri gue gitu, calon istriku. Tapi ketika itu nggak ada kedekatan, kalian langsung tiba-tiba datangi dia, kalian bilang, yuk nikah yuk. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa-bisa kalian ditampar pakai tas atau pakai tangan. Dan itu pun juga terjadi dalam penjualan. Ketika kalian nggak kenal siapa pembelinya, lalu tiba-tiba kalian sebagai seorang penjual nyuruh orang itu beli, ya nggak akan berujung closing. Yang terjadi adalah apa? Pembelinya lari dari kalian. Kalian tanya terus, kalian follow up terus, ya nggak ada hasilnya. Pembelinya nggak merasa nyaman dengan kalian, gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan closing dengan maksimal dan mengubah orang yang tidak kita kenal menjadi orang yang paling dekat dengan kita? Nah, tadi malam saya juga sempat sharing-sharing dengan teman saya, dan di situ saya sharing-sharingkan bagaimana cara kita mengubah orang yang tidak pernah kenal menjadi sangat dekat dan bisa memberikan closing berkali-kali. Bahkan bisa pertama nih, bisa dalam satu hari ini closing produk ini, besok closing produk itu, besoknya lagi closing produk itu. Artinya dia repeat order, dan dia repeat ordernya bukan dalam satu produk, dalam banyak produk. Setelah repeat order apa yang ia lakukan? Bisa aja ia malah mempromosikan produk yang kita jual. Nah, itu dia keuntungan apabila kita bisa mengubah orang yang tidak pernah kita kenal dan menjadi orang yang sangat dekat dengan kita. Nah, itu pakai teknik PDKT atau kita bahasa Indonesianya yaitu pendekatan. Oke, seperti ini. Pernah nggak kalian merasakan ketika ada pembeli tanya-tanya dan kalian belum pernah nge-save nomornya ya? Kak, ini harganya berapa? Ukurannya berapa? Spesifikasinya apa? Nah, ketika pembeli tanya seperti itu, lalu kalian jawab dalam hitungan detik, dia nggak respon lagi. Jika kalian pernah merasakan seperti itu, berarti itu sama seperti kasusnya yang awal tadi, di mana kalian ingin menembak cewek tapi kalian nggak ada kedekatan, langsung tembak aja, ya nggak bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika ada pembeli menanyakan harga? Oke, yang bisa kita lakukan ialah misalkan nih, Kak, bukunya Kang Dewa harganya berapa? Nah, jika ada yang menanyakan seperti itu, kita bisa jawab jangan langsung dengan harga. Oh ya Kak, Kakak fansnya Kang Dewa ya. Kita mulai memasuki dunia dia. Kita berusaha untuk memasuki dunia dia dengan bertanya apa yang ada dalam pikiran dia. Jangan kalian paksa dia untuk memasuki dunia kita, akan sangat sulit. Kita lah sebagai penjual harus memasuki dunia dia. Istilahnya kita tuh PDKT atau kalau dalam kita mau hutang ke orang ya, kita kan pasti ya memuji-muji dulu, merayu-rayu dulu, baru kita minta uangnya untuk hutang. Begitupun juga dalam penjualan.
ketika ada orang tanya harga, tanya spesifikasi, tanya apapun itu, jangan langsung jangan langsung jawab dengan harga, spesifikasi, no. Tapi jawablah dengan jawaban yang itu bisa membawa kedekatan. Misalkan, Kak, bukunya Kang Dewa harganya berapa? Oke, kita tanya balik. Kakak fan-nya Kang Dewa ya? Otomatis jika dia tanya bukunya Kang Dewa harga berapa, kan dia pasti fan-nya Kang Dewa. Iya Kak, saya fan-nya Kang Dewa. Oke, Kak, kebetulan nih saya ada bagi-bagi buku gratis berupa e-book. Kakak juga bisa punya e-book ini. Oke, kita kasih sampel dia dulu. Nah, setelah kita kasih sampel, barulah ia membaca sampel-sampel itu, lalu kita tanya-tanya dan yang berkaitan dengan kita obrol-obrol dengan yang berkaitan dengan Kang Dewa. Kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu, di mana kita mulai memasuki dunia dia. Nah, setelah kita masuki dunia dia, barulah kita masukkan dia ke dunia kita. Berarti kita sudah mulai memasuki dunia penjualan. Oke, itu contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua akan lebih detail lagi. Dan ini berdasarkan kisah nyata kemarin. Jadi kemarin tuh ada orang yang ngechat saya ya. Jadi kan gini, ceritanya itu satu minggu sebelum itu saya tuh bagi-bagi buku gratis senilai, ya nggak buku senilai sih, buku gratis PDF karya Kang Dewa Kartayoga. Dan di situ ada bukunya ya, cuplikan dari buku aslinya Kang Dewa Kartayoga, yaitu 30 hari jago jualan. Dan yang saya share itu 17 teknik closing. Itu kan cuplikannya dari 30 hari jago jualan. Nah, saya bagi-bagi buku itu ke semua orang dengan syarat ketika dia mau mendapatkan buku itu, dia harus nge-save nomor saya dan dia harus nge-share informasi itu ketiga temannya. Oke, setelah dia save, apa yang akan terjadi? Dia akan bisa terus melihat story saya. Dan setelah dia share, apa yang terjadi? Teman-temannya juga ingin ikut mau mendapatkan buku gratis. Apa yang terjadi? Teman-temannya juga ngechat ke saya dan teman-temannya juga nge-save nomor saya. Itu. Oke, setelah dia nge-save nomor saya mulai menjalankan trik sharing-sharing. Jadi dalam story saya tidak pernah langsung hard selling, di mana saya upload foto produk lalu guys, saya punya produk ini, harganya segini, spesifikasinya ini, nggak pernah. Jadi jika kalian lihat story saya di WhatsApp atau di Instagram, di situ itu semuanya story yang bersifat sharing, curhat sharing, tapi ada udang di balik bakwan. Di situ saya sharing bukan tanpa pamrih, tapi pamrih. Saya ingin mengharapkan imbalan. Apa imbalan di balik sharing itu? Yaitu closing. Tapi di situ saya sharingnya tidak menunjukkan kalau saya jualan. Misalkan nih, saya jualan ini ya, buku isi copywriting. Yang saya sharingkan yaitu gini, saya sharing aja. Oh, alhamdulillah berkat tulisan saya bisa closing dalam sekali chat. Terima kasih. Buku isi copywriting gitu. Atau mungkin saya ketika promosi buku pasukan penjualan, saya juga promosinya seperti ini. Alhamdulillah setelah saya membaca pasukan penjualan, tim reseller saya dalam sehari menambah puluhan. Nah, kira-kira jika kalian baca story saya seperti itu, kalian tidak akan merasa bahwa saya itu promosi. Saya hanya sekedar cerita, curhat. Tapi di balik cerita dan curhat itu ada promosinya. Terkadang juga saya membuat story yang bersifat engagement, yaitu story yang bersifat untuk menarik interaksi antara storyku dan viewernya. Contohnya nih, saya pernah buat story yaitu apa yang akan kamu lakukan jika kamu mendapatkan uang 200 juta secara cash masuk rekening kamu. Nah, itu kan merupakan story yang membangun engagement ya, komunikasi antar viewers dan story saya. Akhirnya ada salah satu viewers story saya yang merespon, Kak, jika saya punya uang 200 juta, saya akan gunakan untuk membangun toko buku. Yang merespon story saya itu orang yang nggak pernah saya kenal. Saya kenalnya hanya gara-gara saya bagi-bagi buku gratis. Inilah pentingnya dari database. Nah,
Setelah saya membaca pesannya dia seperti itu, saya mulai berpikir, wah, ini merupakan santapan empuk di mana dia sudah berpikir untuk punya toko buku dan saya jualan buku. Meskipun saya jualan buku tidak pernah saya keluar-keluarkan bahwa saya jualan buku karena saya sellingnya bersifat sharing. Nah, setelah dia cerita seperti itu, wah, lalu aku puji aja dia, wah, niat kakak sungguh mulia. Terus lalu saya puji, lalu saya support gitu. Akhirnya dari situ timbullah kedekatan antara dia dan saya, di mana kedekatan itu bisa akan membangun closing yang bertubi-tubi atau yang berkelanjutan, repeat order. Saya ngobrol-ngobrol lama gitu ya, kurang lebih sekitar 1 hari ngobrol terus, tapi itu obrolannya bukan tanpa maksud ya, ada udang di balik bakwan. Maksud dari obrolan 1 hari itu adalah closing yang bertubi-tubi. Karena apa? Ketika saya bisa membuat orang yang tidak pernah kenal menjadi nyaman, itu artinya saya bisa membuat reseller base yang loyal, bisa membuat tim reseller yang benar-benar loyal ke saya. Karena jika kita tidak bisa membuat orang merasa nyaman meskipun dia reseller, percayalah, dalam 1 minggu ia akan hilang. Ia tidak akan terus bertahan sampai bulan-bulan atau hitungan tahun. Itu. Akhirnya saya buat dia merasa nyaman, lalu aku sharing-sharing, aku mulai masuk ke dunianya dia. Aku mulai seakan-akan aku tertarik, sebenarnya ya enggak sih. Cuma saya seakan-akan tuh kayak tertarik gitu loh. Untuk ya itu juga biar dia tuh merasa dihargai gitu loh. Saya pura-pura tertarik. Oke, setelah dia sudah mulai merasa dihargai, barulah saya mulai masukkan dia ke dunia saya, dunia selling. Saya mulai melakukan penjualan, tapi di situ saya belum melakukan penjualan secara langsung. Saya masih menggunakan sharing dan mengapresiasi. Misalkan nih, oke kak, kakak kan pengen punya toko buku dan kebetulan ini saya sebagai distributor buku ingin mensupport toko buku kakak. Dan enaknya lagi, dari ini khusus kakak karena kakak punya niat yang sangat mulia, saya berikan gratis biaya pendaftaran agen. Nah, kata-kata gratis ini kan kata-kata yang disukai oleh orang-orang di Indonesia ya. Saya pakai kelemahannya itu, ketika orang suka kata gratis, oke lah, saya pakai kelemahan itu untuk kelebihan, untuk meningkatkan closing. Kenapa saya berani berikan pendaftaran reseller gratis? Itu yang jadi pertanyaan ya mungkin. Karena pikiran saya gini, ketika dia menjadi reseller saya yang loyal, yang setia, otomatis dia akan repeat order berkali-kali. Bukan hanya 1 produk. Nah, sejak itulah saya mulai ngajak dia untuk jadi reseller saya. Oke, dia mulai masuk ke duniaku. Oke lah. Dan akhirnya sekarang dia sudah sudah masuk ke duniaku 100%. Bread. Dan tidak cuma berarti sampai situ. Jangan biarkan dia masuk ke duniamu tanpa kamu masuk ke dunia dia. Kamu harus benar-benar masuk. Kita harus benar-benar sama-sama masuk ke dunia, dalam satu dunia. Artinya kita harus sama-sama menyamakan persepsi supaya penjualan bisa berjalan dengan maksimal. Kamu masukkan dia ke duniamu, kamu masuk ke dunia dia, dan setelah itu kamu satukan dunianya itu. Nah, ketika persepsi sudah sama, otomatis penjualan akan berjalan dengan maksimal, akan tiap hari akan bisa repeat order. Nah, inilah tugas seorang distributor. Karena distributor persaingannya semakin ketat. Seorang distributor jika dia tidak bisa memenangkan hati reseller, tidak bisa mendapatkan hati reseller, ia akan berpaling ke hati lain. Sama, jika kalian tidak bisa menjaga reseller kalian dalam satu lingkup, dalam panduan, dalam bimbingan kalian, otomatis dalam 1 minggu pun reseller kalian akan lari. Inilah yang sering dialami oleh teman-teman saya yang membangun tim reseller. Baru 1 minggu, ya benar reseller dia sampai ratusan, tapi kira-kira yang aktif berapa? Cuma 1-2. Inilah yang ini disebabkan karena tidak ada kedekatan. Nah,
Setelah tadi dia mulai ada kedekatan dengan saya dan saya ajak untuk menjadi reseller, akhirnya dia repeat order berkali-kali dan saya tawari untuk daftar aplikasi database Tata Sasa. Dan apa yang terjadi? Dia juga daftar. Akhirnya dia closing ke saya di bisnis yang kedua kalinya. Lalu sampai situ apakah cukup? No, nggak cukup. Saya closingkan dia lagi dengan dia closing produk saya, itu produk sajadah. Karena dia kan sudah merasa nyaman dengan saya ya, lalu dia mau ngasih bingkisan ke teman-teman, ke orang tua, lalu dia sharing aja ke saya, Mas ini saya mau ngasih bingkisan ke orang tua, kira-kira apa sih bingkisan yang cocok gitu. Oke, saya langsung tembak dia dengan ngasih bingkisan sajadah. Jadi dalam satu orang kita bisa melakukan closing banyak produk dan bisa repeat order berkali-kali. Kuncinya yaitu satu, merasa nyaman. Dan merasa nyaman itu berawal dari kita PDKT. Nah, oke teman-teman semua, jadi jika kalian pernah promosi produk dan produknya belum laku, atau mungkin kalian merasa saya ketika nggak laku, saya nggak bakat ini. Enggak, itu bukan karena kalian nggak bakat, tapi kalian belum menerapkan keseluruhan cara dari closing. Karena cara dari closing itu bukan hanya dia tanya harga, kalian jawab harga, closing. Enggak, tidak semudah itu. Jika kalian menggunakan cara closing seperti itu, tanya harga, kasih harga, closing, kemungkinan dia akan closing hanya satu kali. Tapi ketika dia tanya harga, tapi kalian buat dia merasa nyaman dulu, kalian buat dia tuh merasa bahwa kalian tuh teman terbaiknya atau apa, intinya buat dia benar-benar merasa nyaman, otomatis dia akan closing bukan hanya satu kali, tapi akan berkali-kali. Bahkan dia bisa closing banyak produkmu dan bisa repeat order berkali-kali hingga bisa mempromosikan produkmu ke teman-temannya dia. Inilah kekuatan dari kedekatan antara seller dengan konsumen, antara penjual dengan pembeli. Nah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian ingin tahu bagaimana cara closing yang benar, bagaimana cara closing yang tepat, kalian bisa baca buku karya Kang Dewa Prayoga yang berjudul 30 Hari Jago Jualan. Di sana dibahas lengkap bagaimana cara kita closing dari awal sampai akhir, bagaimana cara kita membuat penawaran supaya menggiurkan, bagaimana cara kita membuat paket bundling di mana kita bisa closing sekali dengan kapasitas yang banyak gitu. Oke. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salam sukses.